disintegrasi sosial yang mulai vulgar. Ini semua disebabkan karena politisasi agama yang secara berlebihan ya. Pakai istilah politik identitas itu. Pak Anies sudah terstigma, bahkan digelari sebagai bapak politik identitas. Itu memang agak kejam. Dan bukti sejauh ini hanya itu, bahwa Pak Anies gagal menjadi gubernur bagi semua. Pembicaraan tentang Pilpres 2024 belakangan tampaknya terlalu fokus ke Prabowo versus Ganjar. Seakan-akan Anies sudah dianggap hampir tidak perlu dibicarakan lagi karena sudah lewat gitu. Ya macam-macam sih alasannya. Misalnya Anies belakangan memang dalam survei, hasil-hasil survei elektabilitasnya paling buncit dan cenderung merosot. Ada yang bilang Anies kehilangan momentum gitu. Terus belum lagi koalisi perubahan itu juga belum fix nih, masih terjadi tarik-menarik yang keras ya terkait dengan cawapresnya siapa yang cocok dan seterusnya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan Anies? Apa betul dia kehilangan momentum sekarang ini? Dan apakah memang Anies betul-betul nggak laku untuk dijual belakangan ini? Nah, saya bersama Boni Hargens. Selamat datang, Bung Boni. Terima kasih senang sekali kita Musa. mendapat kunjungan dan bisa diskusi bersama Anda. Siap. Menurut Bung Boni, sebenarnya bagaimana Anda melihat posisi Anies saat ini? Ya, sebetulnya di kalangan teman-teman peneliti, pengamat ya, mereka masih berpikir Anies ini sudah hampir menjadi variabel yang tidak perlu didiskusikan di dalam konteks pemilu, karena elektabilitasnya terus menurun. Yang kedua, faktor politik atau kendaraan politiknya yang belum pasti, ya, terutama setelah Nasdem mengalami gempa politik. Ya, karena hubungan yang tidak sehat dengan pemerintah, dengan presiden lah, terus kemudian. Tapi Bang Surya kan kemarin datang ketemu Pak Jokowi. Itu dinamika yang terakhir. Ya. Tetapi bagaimanapun kan publik sudah punya stigma bahwa Nasdem cukup serius punya konflik laten dengan presiden ataupun dengan partai koalisi yang lain. Nah, saya kira situasi ini semua membuat kemudian Anies sendiri juga di panggung politik sudah mulai kurang menarik untuk dibahas. Tetapi anehnya dalam survei terakhir, terutama dari Lembaga Pemilih Indonesia, LPI ya? Yes, ketika kita coba merekam perasaan, emosi, opini dari kalangan milenial kampus, terutama yang D3 ke atas ya sampai dokter, 30% malah orang masih memilih Anies. Nah, artinya bahwa sebetulnya Pak Anies ini belum terlupakan. Mungkin di kalangan elit politik dan juga pencipta opini publik, Anies mungkin sudah dianggap kurang relevan. Tetapi bagi basis pendukungnya, Anies ini masih penting. Nah, kalau kita kaitkan juga dengan aktivitas Pak Anies sendiri juga sampai hari ini kan masih sibuk bersilaturahmi kemana-mana. Terakhir dari Bu Susi, ketemu Bu Susi kan? Silaturahmi, terus kemudian jaringannya di akar rumput juga bergerak. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat dalam paradigma kepentingan bangsa dan negara ya, bahwa pemilu 2024 itu kita tidak bicara soal siapa yang akan menang, tetapi kita akan bicara soal siapa yang terbaik untuk memimpin Indonesia. Saya punya cara pandang berbeda ke Bung Sahal. Saya tidak melihat apakah Anies menang atau kalah, tetapi di 2024 yang saya lihat adalah berapa besar pendukungnya. Karena kekuatan pendukung Pak Anies itu akan menentukan kekuatan oposisi politik dalam pelaksanaan pemerintahan pasca pemilu. Nah, itu semua juga akan menentukan kualitas ancaman yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita dalam segala dimensi. Artinya dari aspek politik, dari aspek sosial. Karena hari ini pun kita punya problem yang sangat serius. Kita menganggap bahwa perkara intoleransi, terus kemudian disintegrasi sosial yang mulai vulgar, ini semua disebabkan karena politisasi agama yang secara berlebihan ya, pakai istilah politik identitas itu. Nah, orang bilang bahwa sudahlah kita berhenti mendiskusikan itu. Tetapi saya kira
Mungkin untuk sebagai headline koran tidak perlu lagi. Tetapi ini tidak menghilangkan esensinya sebagai problem, sebagai ancaman yang juga real dan memang akan terus kita hadapi. Ya, saya membayangkan kalau katakan Anies nanti kalah dengan 30% atau 20-an% di pemilu. Maka 20-an% dari total pemilih Indonesia, bisa dikatakan juga dari penduduk Indonesia, itu akan menjadi oposisi politik. Nah, oposisi politik ini rata-rata kemudian juga akan memainkan isu-isu yang irasional, seperti persoalan agama, gesekan etnis, ya, istilah pribumi, non-pribumi. Terus kemudian ada juga elit politik yang mencoba bersibuk diri dengan isu-isu kuno seperti komunisme, PKI dan segala macam. Ya, tetapi semua itu adalah cerita-cerita yang memang seksi di dalam politik kita. Nah, saya bayangkan kalau isu macam ini nanti ke depan terus hidup bersamaan dengan kekuatan kanan, populis kanan. Ini pasca 2024 pasca ya? 2024. Ini akan berarti kita menghadapi situasi yang lebih rumit. Nah, makanya saya bilang Pak Anies ini tetap perlu diperhitungkan. Bukan soal potensi menangnya, tapi potensi pendukungnya. Ya, kalau survei-survei yang lain itu real, katakan LSI, apalagi yang lain, yang mengatakan bahwa elektabilitas Pak Anies itu masih sangat rendah dibandingkan dengan Prabowo maupun Ganjar. Ya, katakan survei-survei itu objektif ya, tetap aja itu angka yang besar untuk dilihat sebagai kekuatan oposisi. Nah, begitu juga, apalagi kalau ternyata survei-survei kebanyakan misalnya bersikap secara politik atau memainkan peran politik tertentu. Nah, pasti akan lebih serius lagi problemnya. Makanya saya bilang kita mendiskusikan Pak Anies itu sebetulnya ya bukan berarti Pak Anies ini hari ini bisa tiba-tiba mengalahkan Prabowo ataupun Ganjar. Ya, tetapi soal potensi ancaman yang dihadapi oleh bangsa dan negara ya terkait masalah-masalah yang akan muncul di kalangan oposisi politik ke depan. Nah, ini menarik nih kalau kita melihatnya dalam lanskap yang lebih luas ya, lebih jangka panjang, Bung Boni. Soal kaitan atau asosiasi Anies dengan politik identitas. Kan itu label itu ya, Bapak politik identitas itu kan sudah melekat sedemikian kuat, dan Anies kan dia sadar diri betul, Bu. Dia mau rebranding kan, atau setidaknya timnya lah rebranding untuk bilang bahwa Anies itu bukan bapak politik identitas, tapi Anies itu nasionalis. Itu upaya itu kan sudah dilakukan dan sedang dilakukan kan. Nah ini tapi tampaknya juga nggak bisa mengatrol suara Anies. Nah ini gimana Anda melihat? Ya kan sebetulnya orang-orang psikologi bisa menjawab lah, bahwa informasi yang nongol pertama di pikiran manusia itu biasanya yang membentuk persepsi. Nah, persepsi itu kalau sudah terbangun persepsi itu susah diubah. Nah, itu kemudian mengalami namanya stigmatisasi. Nah, kalau sudah terstigma itu akan sulit. Pak Anies sudah terstigma, bahkan digelari sebagai bapak politik identitas. Itu memang agak kejam, tetapi biaya yang harus ditanggung oleh sebuah praksis politik yang sudah dijalankan oleh Pak Anies sebagai calon maupun sebagai gubernur ketika itu. Ya artinya bahwa publik punya logika sendiri, punya cara untuk menghakimi. Nah, bahwa sekarang Pak Anies sebagai politisi tentu saja dia harus melakukan rebranding. Ya, karena apa? Dia politisi, dia mau menang. Bahwa nanti rebranding ini tidak sukses itu urusan pemilih lah ya. Tapi yang pasti banyak juga pemilih kita, kalau menurut kajian ilmiah itu kan sekitar 10 tahun lalu hampir 60% pemilih Indonesia itu parokial. Ini artinya bahwa dari kategori budaya politik, pemilih Indonesia masih mayoritas irasional. Masih preferensi politiknya ditentukan oleh afiliasi dengan elit-elit, apakah elit agama, elit budaya maupun elit politik. Lalu kemudian juga mudah termobilisasi oleh kekuatan apa saja. Yang kemudian dominan belakangan adalah uang. Tetapi yang juga sama kuatnya, bahkan jauh lebih kuat, yaitu mobilisasi oleh simbol-simbol agama. Nah, pemilih macam ini bisa berubahnya cepat.
Nah, mungkin rebranding Pak Anies ini perlu kita lihat dalam konteks itu. Artinya bahwa di kalangan orang-orang yang well educated dan kemudian berpikir moderat, mungkin rebranding Anies itu sebuah lelucon. Tetapi di kalangan 60% pemilih ini, itu sebuah hal yang positif. Nah, kalau mereka berhasil tercuci otaknya, maka ya kita akan menghadapi kontestasi pemilu yang lebih rumit. Maka perkaranya bukan soal Ganjar atau Prabowo saja. Ya, karena kebetulan belakangan memang yang ribut kan cuma dua itu. Nah, tapi saya kira Pak Anies ini sedang meraba-raba. Dari lihat cara strategi politik mereka ya, rebrandingnya pun menurut saya masih meraba-raba. Kenapa? Karena mereka coba melakukan beberapa hal yang justru antitesis ya. Pergi ke komunitas minoritas, ke Papua dibaptis jadi Yohanes, lalu kemudian pergi ke biara-biara Katolik, baik yang susteran maupun yang pastoran, berupaya untuk dicap toleran, dan kemudian banyak pendukungnya mungkin cuma beberapa orang di satu daerah yang di mana minoritas menjadi mayoritas. Mereka kemudian bikin gambar, video, dan viralin. Nah, itu semua cara-cara untuk, tapi menurut saya itu rebranding yang tidak efektif. Karena harusnya yang dia soroti itu adalah akar masalahnya. Kalau saya menjadi Pak Anies, yang saya pikirkan adalah akar masalahnya. Akar masalahnya adalah bahwa Pak Anies berpesta dengan kemenangannya di 2017 atas glorifikasi simbol agama. Maka Pak Anies harus buat pernyataan misalnya minta maaf kepada publik, meskipun itu tidak cukup, tetapi itu saja mungkin akan mengurangi sedikit dendam publik terhadap Pak Anies. Baru dia bisa melakukan rebranding dengan caranya. Tapi sekali lagi kebangkitan Pak Anies ini dengan segala keterbatasannya, ya dari aspek politik elektoral, hari ini tetap kita anggap sebagai kekuatan atau anasir yang perlu dipertimbangkan. Maka jangan lengah lah kalau kekuatan-kekuatan lain mungkin yang melihat kemelekatan Pak Anies dengan kekuatan sayap kanan ini sebagai ancaman, ya jangan lengah lah. Karena ini bukan soal apakah nanti Prabowo atau Ganjar yang menang, tapi ini soal berapa besar kekuatan ancaman yang dihadapi bangsa dan negara ke depan. Nah, kalau terkait dengan soal hubungan Anies dan politik identitas nih Bung, soal gimana supaya jangan lengah ya. Saya ingin kita bicara juga soal sebenarnya Bang Surya Paloh dan Nasdem ini sebenarnya sekarang ini sikapnya bagaimana gitu. Kalau kita lihat di acara apel akbar perhelatan Nasdem kemarin, iya kan? Itu kan Bang Surya Paloh menyebutkan bahwa sambil diminum. Ya silakan. Loh, memang tujuannya untuk diminum. Dia bilang karena ini satu hal juga. Ya itu betul-betul ini rebranding. Ini rebranding yang berhasil. Satu hal. Bukan main. Enggak kan gini. Jadi kan Surya Paloh menyatakan bahwa dukungannya kepada Anies itu karena menurut Surya Paloh di dalam acara tersebut ya, Anies itu sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Nasdem, yaitu pluralisme. Jadi ini saya nggak tahu ini bagi Pak Surya Paloh, Anies itu menjunjung pluralisme dan senafas dengan Partai Nasdem. Terus juga ada pernyataan di tempat lain dari Irma Caniago ya. Dia bilang Pak Anies itu pada dasarnya nasionalis. Dia tuh di 2017 itu kan cuma menggunakan politik identitas untuk menang. Jadi tujuan politisi kan untuk menang, ya kan? Jadi ini nasionalis yang memakai taktik itu untuk menang gitu. Nah itu menurut Anda gimana? Itu menurut saya itu semua statement politisi-politisi pecundang. Menurut saya itu semua statement para rent seekers lah, bukan negarawan. Orang-orang yang cuma cari untung dengan demokrasi, artinya menjadikan demokrasi sebagai Trojan horse lah, kuda Troya. Kuda Troya ya. Ya, maka maksud saya bahwa ini kan bukan perkara Anies per se atau Anies pada dirinya. Ya, kita bicara soal Anies di ruang publik. Maka di lain kesempatan saya berkatakan bahwa ada dua moral kan. Kalau kita lihat dari skopnya, ada moral individu, ada moral sosial. You bicara soal moral individu, seorang pembunuh sekalipun, ya dia sangat baik terhadap ibunya, dia sangat baik terhadap ayahnya, apalagi terhadap istri anaknya. Nah artinya bahwa pada skop personal orang semua mungkin baik,
ada yang memang tidak baik pada ranah personal. Tetapi untuk memimpin negara, ini kita tidak butuh orang yang hanya baik pada level personal. Kita butuh orang yang juga punya moral sosial yang bagus. Karena kepemimpinan itu bicara soal how to control the social and political realm. Bagaimana mengontrol, mengendalikan ruang sosial dan politik. Maka butuh keteladanan yang bisa mengcover semua kelompok. Nah, Pak Anies, dia berpesta atau menikmati itu glorifikasi simbol, tanda-tanda agama itu. Ya, itu saja sudah merupakan penampilan yang memalukan secara moral sosial. Nah, maka bagi saya watak seperti ini memang perlu diragukan untuk bisa memimpin bangsa dan negara. Ya, mungkin ya intelektualitas Pak Anies dan juga moral personalnya bisa saja menjadi kekuatan yang bisa mengubah ya sikap sosialnya. Tetapi kan kita butuh bukti. Dan bukti sejauh ini hanya itu, bahwa Pak Anies gagal menjadi gubernur bagi semua atau menjadi sosok bagi semua. Pak Anies lebih banyak berpihak pada kelompoknya. Nah, bahwa Nasdem mengatakan Anies itu baik nasionalis, yaitu kan bahasa partai pendukung. Yang dulu teriak-teriak soal Anies memakai politik identitas berbasis agama juga kan Nasdem juga. Iya, betul. Nah, artinya bahwa kalau Nasdem hari ini bersilat lidah, ya wajar lah. Tapi kan kita tidak bicara soal silat lidahnya politisi. Kita bicara soal nasib sebuah bangsa. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh kalimat-kalimat politisi, tapi ditentukan oleh naluri, gerak nurani, dan pikiran para negarawan. Maka dalam konteks kenegarawanan itu ya kita mengutuk segala bentuk penggunaan atau hegemoni simbol-simbol kelompok. Karena bangsa dan negara ini kan dari awal oleh founding fathers kita dibentuk, didirikan memang untuk menjaga, melindungi semua. Ya. Kita datang dari keberagaman. Maka kita juga hidup dan melangkah bersama dalam keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya, kita kuat. Kita sudah menjadi demokrasi yang kuat di dunia. Banyak orang kagum. Jadi jangan sampai gerak ini dibikin arus balik. Nah, kita menentang itu sebetulnya. Kita menghendaki sejarah ini akan terus berjalan ke depan. Artinya pembangunan yang sudah dijalankan oleh Pak Joko Widodo ini harus bisa terus bergerak ke depan. Pada saat yang sama, cara berpikir masyarakat dan juga elit politiknya juga harus semakin moderat, semakin pluralis dan semakin inklusif. Ya, kita harus melawan segala bentuk kesempitan-kesempitan berpikir, kesesakan-kesesakan berpikir yang membuat banyak masalah di dalam kita berbangsa dan bernegara. Dulu kan Bung Karno katakan bahwa tugas saya lebih ringan karena saya melawan penjajah. Tugas kalian ke depan lebih rumit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, yang dimaksudkan oleh Bung Karno sebetulnya adalah potensi antagonisme dan juga konflik yang terjadi di antara kita karena kita ini basisnya memang beragam. Nah, kita harus bisa membuktikan bahwa akal sehat, moral kita, nurani kita yang dibangun di atas semangat Pancasila itu bisa membuat keraguan atau kecemasan Bung Karno itu tidak menjadi kenyataan. Kita harus bisa membangun sebuah sejarah di zaman modern ini. Indonesia adalah bangsa yang kuat di atas keragaman sehingga negara-negara lain belajar dari kita. Ya, kita lihat multikulturalisme di Kanada juga problem, tetapi kemudian mereka belajar dari situ dan bangkit. Di Amerika juga sampai hari ini juga menjadi masalah. Lalu kemudian di Eropa juga masih banyak. Tetapi mereka dari aspek politik mereka tetap dewasa. Karena apa? Sikap politiknya tegas. Mereka mengayomi semua. Ya, bahwa masyarakatnya ada yang intoleran itu pasti. Jadi bukan perkara berapa yang intoleran sekarang, tapi bagaimana sikap politik dari rejim. Nah, pemilu itu adalah momentum kita mencari orang yang terbaik. Supaya kebijakan politiknya itu senafas dengan kehendak konstitusi dan masyarakat. Jangan sampai rejim politiknya nanti justru mempertajam potensi-potensi massa yang sudah ada. Kan itu aja. Ya, dan juga kan ini ya, kalaupun toh kita memakai logika yang dikatakan mengenai Anies tadi ya, bahwa Anies katakan aja dia sebenarnya nasionalis yang memakai
politik identitas hanya untuk menang, itu kan justru aku belum Machiavellian. Itu kan Iya betul, Machiavellian kan? Machiavellian. Jadi aku mau komentar itu dulu ya, Bung Sal. Itu statement yang sangat menarik tapi berbahaya. Apa yang dibilang Santiago? Karena Santiago sendiri pernah berbisik ke saya bahwa ya dia tidak suka dengan pilihan partainya. Dia menganggap bahwa memang problem politik identitas itu masalah umum serius. Saya juga kaget kalau ada pernyataan itu di publik. Ya artinya ada videonya itu. Iya betul. Saya percaya itu ada. Nah maksud saya bahwa Machiavellian yang dibilang Bung Sahal itu ya betul. Cuman mungkin lebih mulia Machiavelli ya, karena Niccolo Machiavelli itu dulu kan dalam konteks itu Italia itu banyak menggunakan tentara bayaran. Tentara bayaran tidak punya loyalitas. Jadi kalau mereka pergi berperang, mereka bisa saja kalau bayaran dari sebelah besar, mereka bisa berkhianat. Maka Machiavelli mengatakan bahwa kita penting menjaga kekuasaan. Manfaatkan segala cara dalam pengertian membela itu kebenaran kekuasaan. Karena Machiavelli sebagai penasihat di dalam rejim ketika itu. Nah tetapi di kita Machiavellismenya sudah mulai vulgar ya. Jadi apapun dijadikan sarana politik. Selain uang, sekarang agama, terus kemudian entah nanti apa, ya. Memang bagi politisi ini sandiwara. Yang mereka tidak mampu melihat itu adalah korelasi antara sandiwara mereka dengan nafas dan jiwa dari bangsa ini. Ke depan perjalanan sejarah seperti apa. Politisi bisa datang dan pergi, hidup dan mati seketika. Tetapi negara ini tidak akan pernah mati. Nah kita mendiskusikan ini soal bangsa dan negara yang kekal ini. Ya kita maka tidak bisa dibangun di atas statement politisi-politisi murahan. Harus betul-betul kita pikirkan dan statement-statement di dalam konteks kita merawat negara itu lahir dari kemurnian batin dan pikiran, gagasan. Kalau lahir dari kepentingan, semua akan rusak. Demokrasi memang kelemahannya di situ. Dia menjunjung tinggi kebebasan dan kebebasan juga membunuh demokrasi. Karena atas nama kebebasan, kekuatan anti demokrasi juga mendapat ruang. Nah, itu yang terjadi dengan kebangkitan terorisme di negara maju. Nah, saya kira statement-statement dari kader-kader partai macam itu sangat berbahaya. Makanya saya bilang publik ini harus sadar betul. Melihat orang tidak pada wilayah personal. Melihat orang pada ruang publik. Kalau dalam konteks leadership atau politik lah. Ya maka memilih bupati, wali kota, gubernur bukan soal dia paman, dia tante, dia om atau siapanya kita atau apakah dia baik pada kita. No, ini soal isi kepalanya seperti apa berkaitan dengan kepentingan umum. Karena semua orang baik pada wilayah personal umumnya. Jangan sampai salah. Saya pernah bilang itu pada Pak Joni Plate ketika beliau sangat tegas mengatakan Anies itu nasionalis karena dalam sebuah acara keluarga saya katakan bahwa Om Joni keliru fatal sebelum dia diproses hukum. Saya bilang Om Joni salah fatal. Anies mungkin nasionalis ya saya percaya juga dia nasionalis dalam hal tertentu dia karena saya kenal juga beliau dengan baik. Dia intelektual ya. Tetapi kalian harus hati-hati saya bilang. Mengurus negara kita tidak butuh orang yang punya niat baik saja, tapi kita butuh orang yang mampu membuat tindakan yang baik. Karena niat saja tidak cukup. Seperti halnya iman saja tidak cukup. Kita butuh perbuatan. Nah perbuatan itu hanya lahir dari prinsip-prinsip kebaikan. Kalau perbuatan kita rusak pasti lahir dari prinsip yang tidak benar. Ya maka kalau perbuatannya saja udah nggak benar, bagaimana kamu mengatakan bahwa dia punya prinsip yang benar? Kan sejarah sudah punya bukti. Artinya bahwa kecuali kalau begini Pak Anies dari rektor tiba-tiba menjadi capres. Ya kan? Karena saksinya cuma mahasiswanya. Tapi kan beliau sudah jadi gubernur. Saksinya adalah satu republik, bukan cuma Jakarta. Nah maka catatan track recordnya itu masih ada gitu. Rekam jejak kita. Iya, tetapi sekali lagi demokrasi kan membolehkan semua itu muncul. Artinya bahwa ya silahkan bersaing di dalam pemilu. Kita hormati juga para pendukung Pak Anies ini kan punya ruang segmennya. Tetapi sekali lagi meskipun demokrasi memberi mereka ruang, tidak berarti bahwa mereka boleh menghegemoni ruang sosial.
bukan berarti mereka boleh menghegemoni identitas nasional. Nah, itu yang saya bilang dulu, pentingnya gerakan-gerakan atau laskar-laskar itu dibubarkan. Itu bukan karena itu akan menyelesaikan perkara, bukan. Tapi karena itu salah satu cara mengurangi masalah. Kenapa? Karena ketika mereka masuk ke ruang publik dengan demonstrasi, mungkin cuma 1.000-2.000 orang, tetapi dampak psikis sosialnya itu sangat besar. Psike sosial masyarakat itu sangat terganggu. Dan itu akan membuat banyak masalah turunan. Maka sikap pemerintahan Pak Jokowi membubarkan ormas-ormas itu menurut saya sangat tepat. Meskipun tidak dalam konteks menyelesaikan akar masalah mereka. Karena akarnya tidak akan, itu kan energi tidak akan pernah bisa hilang. Dia hanya berubah bentuk. Tinggal nanti tugas negara adalah bagaimana raising method untuk bisa penggalangan, untuk bisa mengubah energi itu jadi positif. Ya, tapi sekali lagi Pak Anies dan para pendukungnya juga kita hormati, ya, dengan tentu saja prinsip yang demokrasi membuka ruang bagi siapapun. Tetapi kita juga sebagai warga negara punya hak untuk mengatakan bahwa yang menjadi presiden untuk negara ini hanya mereka yang punya jiwa besar untuk menjadi negarawan nasionalis moderat yang bisa merangkul semua. Ya. Tidak ada pengecualian. Sebagaimana kebangsaan itu sendiri kan juga berdasar pada prinsip moderasi, inklusivisme gitu ya, bukan eksklusivisme. Oke, terima kasih Bung Boni atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita bertemu lagi di episode selanjutnya.